Kabupaten Tegal adalah wilayah pemerintahan daerah dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah Pantura bagian barat. Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah 878,8 km persegi yang terbagi ke dalam 18 wilayah kecamatan dan 281 desa serta 6 kelurahan. Dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1,4 juta jiwa ini, perekonomian Kabupaten Tegal didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Di tahun 2018 lalu, sektor industri pengolahan paling banyak menyerap tenaga kerja hingga mencapai 23,75%. Sejalan dengan itu, pekerjaan utama penduduk Kabupaten Tegal, 41,3%-nya adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga produksi, tenaga kasar, dan operator alat angkutan. Investasi di sektor industri pengolahan menjadi pilihan banyak penanam modal di Kabupaten Tegal. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang membuka peluang investasi mulai dari kemudahan layanan perizinan hingga dukungan tata ruang dengan menyiapkan lahan seluas 1.126 hektar di wilayah Margasari dan pesisir Pantura sebagai kawasan peruntukan industri. Di wilayah Pantura terdapat sejumlah industri padat karya seperti pelintingan rokok dan garmen. Adapun industri galangan kapal yang terus berekspansi memperluas lahan usahanya. Sementara bagi calon investor yang memerlukan lahan sebagai workshop, perakitan, dan pembuatan produk berbahan baku logam, telah kami sediakan lingkungan industri kecil Lik Takaru di Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat. Di tempat ini pula terdapat laboratorium uji material logam maupun non-logam milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang sudah bisa mengeluarkan sertifikat uji produk berstandar SNI. Sementara di kawasan peruntukan industri di Margasari, kini sudah mulai banyak berdiri pabrik berskala besar. Salah satunya adalah PT Winners, perusahaan garmen asal Korea Selatan di Desa Margaayu yang kini membuka lowongan 11.000 tenaga kerja. Sektor pariwisata juga menjadi sektor prospektif pengembangan usaha di wilayah Kabupaten Tegal. Kemudahan akses jaringan transportasi dan tingkat kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya merangsang banyak investor menanamkan modalnya di sini. Di antaranya yang terbaru adalah Jeep Adventure dan Baron Hill di kawasan objek wisata Guci yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Sementara peluang investasi di sektor pertanian, termasuk pengolahan hasil-hasil pertanian, masih terbuka lebar. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan lahan budidaya tanaman pangan yang sangat luas, mencapai hampir separuh dari luas lahan yang ada di Kabupaten Tegal. Dan untuk meningkatkan prospek investasi serta daya saing daerah, pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong lahirnya inovasi di berbagai sektor pelayanan dan bidang urusan pembangunan. Inilah 115 inovasi dari pengembangan Laboratorium Inovasi kerjasama pemerintah Kabupaten Tegal dengan Lembaga Administrasi Negara 2021. Lapor Bupati Tegal, platform pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tegal melalui aplikasi Android inovasi dari bagian Prokombim Setda. Jalabia atau jualan bareng Umi Ardi, strategi pemasaran produk UMKM oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal melalui media sosial. Inovasi dari bagian Prokombim Setda. 3. Loken, serial podcast atau program tayangan bincang-bincang bersama tokoh atau narasumber melalui siniar media sosial. Inovasi dari bagian Prokombim Setda. Cari Daku, pencarian produk hukum.
aplikasi untuk mempermudah pencarian produk hukum dari bagian hukum Setda. Sepakat, aplikasi bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan survei kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik pemerintah dari bagian organisasi Setda. SHS, Standar Harga Satuan. Aplikasi berisi database standar harga satuan, analisis standar belanja, harga satuan pokok kegiatan dan standar biaya umum yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dalam penyusunan APBD dari bagian perencanaan dan keuangan Setda. E-Tamu, aplikasi pendataan tamu pada unit kerja pengadaan barang dan jasa dari bagian pengadaan barang dan jasa Setda. Simantap Baja, sistem pemantauan tahapan pengadaan barang dan jasa, sebuah aplikasi untuk mempermudah kegiatan pengadaan barang dan jasa dari bagian pengadaan barang dan jasa Setda. Si Paten Oke, sistem informasi paten online kecamatan, sebuah sistem informasi pelaporan paten online kecamatan dari bagian pemerintah Setda. SIPP, Sistem Informasi Pokok Pikiran DPRD, sebuah aplikasi untuk mempermudah penyusunan perencanaan pokok pikiran DPRD dari satuan. Mataram, Informasi Digital Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kramat, sebuah peta digital yang memuat informasi dan data inventarisasi jaringan jalan di wilayah Kecamatan Kramat dari Dinas Pekerjaan Umum. Si Jamblang, Sistem Informasi Jalan Mantap Bebas Lubang, aplikasi berbasis JIS atau GIS untuk menyediakan informasi data jaringan jalan secara tepat dan akurat dari Dinas Pekerjaan Umum. Database Jalan Lingkungan, sistem pendataan jalan lingkungan yang digunakan untuk mengamankan aset jalan milik pemerintah Kabupaten Tegal dari Dinas Perkimtaru. Database Perumahan, sistem pendataan perumahan sebagai upaya menstimulasi penyerahan sarana, prasarana, dan utilitas umum dari pengembangan perumahan kepada pemerintah Kabupaten Tegal, inovasi dari Dinas Perkimtaru. Kafeta, kafe untuk bayi dan balita, inovasi pelayanan peningkatan gizi lewat penyediaan makanan untuk pemenuhan nutrisi bayi dan balita dari Dinas Kesehatan. Sigap Tangi atau Aksi Tanggap Tangani Masalah Gizi, inovasi dari Puskesmas Bumi Jawa untuk penanganan cepat masalah gizi buruk dan stunting. Gemas Salam atau Gerakan Memasak Supaya Anak Lahap Makan, inovasi dari Puskesmas Kedung Banteng, sebuah program peningkatan gizi untuk penanganan balita stunting. Pamorina atau Paguyuban Motivator Kia Adiwerna, inovasi dari Puskesmas Adiwerna, sebuah program pemberdayaan masyarakat di bidang Kia dalam upayanya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non-klinis terkait kehamilan dan persalinan. Seruni atau Sehat Ruhani dan Jasmani, inovasi dari Puskesmas Jatinegara berupa layanan kesehatan jiwa secara komprehensif melalui sosialisasi kesehatan jiwa. Genit Bae atau Gerakan Monitor Bayi ASI Eksklusif, inovasi dari Puskesmas Danasari, sebuah aplikasi untuk memonitor proses pemberian ASI eksklusif pada tingkat posyandu dan pemberian sertifikat lulus ASI. Pawon Simbok, inovasi dari Puskesmas Kramat berupa demo memasak makanan pendampingan ASI sesuai umur balita. Gebetanku Mantap atau Gerakan Berantas TBC dengan Keluarga, Masyarakat dan Petugas, inovasi dari Puskesmas Lebak Siu dalam penurunan angka kesakitan dan kematian akibat TBC. Melatih Bagiku atau melayani sepenuh hati penderita gangguan jiwa dari keluarga, inovasi dari Puskesmas Pangkah berupa pelayanan kesehatan jiwa non-medik. Bala Kurawa, beri asuhan langsung kunjungan keluarga rawan, inovasi dari Puskesmas Bala Pulang berupa kunjungan ke rumah keluarga rawan untuk memberikan asuhan keperawatan dengan prioritas upaya promotif dan preventif secara berkesinambungan. Petelan Mirong atau penusupan telaten meriksa jerone gigi, informasi dari Puskesmas Penusupan untuk mendukung rencana Aksi Nasional Indonesia Bebas Karies tahun 2030. Gemasting atau Gerakan Masyarakat Sadar Stunting, inovasi dari Puskesmas Kupu berupa aksi cepat penanganan kasus gizi buruk yang meliputi kelas gizi ceria atau cerdas ibu dan anaknya, kelas menyusui, kelas balita dan kelas ibu hamil. Kurma Pati, kunjungan rumah pasien TB, inovasi dari Puskesmas Kupu berupa pelacakan kasus TB baru melalui kunjungan rumah pasien. Sidanik atau aplikasi pemadanan NIK, sebuah aplikasi pencarian NIK berbasis laman yang terhubung dengan server di Sdukcapil Kabupaten Tegal untuk mendukung proses perbaikan DTKS berbasis NIK, inovasi dari Dinas Sosial. SLRT Trengginas Contact Center, inovasi dari Dinas Sosial berupa layanan komunikasi melalui WhatsApp sebagai sarana penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat di bidang sosial. Dataku, sebuah inovasi dari Dinas Dikbud yang memuat data PTK ASN dan non-ASN, jenjang pendidikan PAUD, TK, SD,
SLB, SLTP, dan SLTA baik sekolah negeri maupun swasta. Kenali sejarah Tegal. Inovasi kegiatan dari Dinasdikbud untuk pengenalan sejarah Kabupaten Tegal melalui lawatan sejarah, lomba karya tulis ilmiah, pembinaan kesejarahan, pendataan toponimi, dan pameran museum untuk pengenalan sejarah secara digital. Avocado, sebuah aplikasi untuk melacak data pelaku usaha di Kabupaten Tegal dari Disperinaker. Klinik Industri, pelayanan kepada pelaku usaha industri kecil menengah berupa jasa layanan teknis dan konsultasi perindustrian dari Disperinaker. Tools tracking penyusunan SPJ, inovasi program dari Disperinaker untuk mempercepat penyusunan SPJ dan membantu proses pemantauannya. Keren Mobile atau Keluarga Terencana Mobile, sebuah inovasi dari Dinas P3AP2KB dalam menyediakan media akses informasi kesehatan reproduksi bagi remaja hasil kerjasama dengan Forum Genre, Opera atau optimasi penyerapan anggaran, sebuah strategi penyerapan anggaran secara maksimal dari Dinas P3AP2KB. Pel2Pilih atau Pelayanan Terpadu Perizinan Lingkungan Hidup, inovasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup. SIDUL atau Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup, inovasi layanan aplikasi persetujuan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup. Waduk Desa, Warung Dukcapil Desa, inovasi layanan pada pemerintah desa dan kelurahan dalam membantu warganya memperoleh dokumen administrasi kependudukan dari Dinas Dukcapil. Pena Jaya atau pelayanan online Adminduk menjangkau masyarakat, aplikasi berbasis laman untuk melayani warga pemohon dalam penerbitan dokumen kependudukan, inovasi dari Dinas Dukcapil. Loak Plus atau lahir oleh akta kelahiran karo kartu keluarga plus kartu identitas anak, sebuah inovasi dari Dinas Dukcapil untuk mempercepat dan mempermudah layanan administrasi kependudukan, terutama pencatatan bayi baru lahir, perolehan identitas diri anak, dan perubahan data keluarga. QR Asset, inovasi dari Dispermasdes untuk mempermudah penataan aset perangkat daerah. API Kepol atau alat perlengkapan parkir elektronik pembayaran online, inovasi dari Dinas Perhubungan. Syncren, sistem informasi pengujian kendaraan bermotor online, inovasi dari Dinas Perhubungan. E-Office, aplikasi surat menyurat elektronik yang disesuaikan dengan standar dan alur tata naskah dinas bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Inovasi dari Diskominfo, Segalengko, aplikasi untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Inovasi dari Diskominfo, Laris, atau layanan antar izin gratis, inovasi layanan pengantaran dokumen perizinan dari DPM PTSP kepada warga pemohon bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. DOI atau datang oleh izin, inovasi layanan pengurusan izin usaha mikro dan kecil dari DPM PTS yang lebih cepat dan lebih dekat ke masyarakat. Clean Coast Clean atau Klinik Investasi Cantik dan OSS, sebuah layanan konsultasi untuk pelaku usaha atau investor yang mengalami kesulitan dalam berinvestasi menggunakan aplikasi Si Cantik ataupun OSS atau Online Single Submission, inovasi dari DPM PTSP. Abidol atau aplikasi bidang olahraga berbasis Android untuk mendata atlet, pelatih, dan wasit serta sarana prasarana olahraga desa, inovasi dari Disporapar. Simple atau sistem informasi layanan hotel, sebuah aplikasi bagi pelaku usaha perhotelan untuk menampilkan data statistik secara real time terkait data tamunya yang sudah diinput datanya oleh pengguna hotel, inovasi dari Disporapar. iPusdakep Tegal, aplikasi dari Dinas Perpus Arsip untuk mengakses koleksi buku digital atau e-book. Posilip, layanan informasi berbasis laman yang berisi koleksi buku digital dari seluruh perpustakaan di Kabupaten Tegal, inovasi dari Dinas Perpus Arsip. Simapan, aplikasi pemetaan lahan sawah dengan citra satelit beresolusi tinggi, inovasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pengembangan biopestisida, sebuah program untuk mendukung pertanian ramah lingkungan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Budaya lelaki atau budidaya lele di lahan kering, inovasi dari DKPP. Bong apik atau cerobong asap pengolahan ikan, inovasi program bantuan cerobong asap kepada pelaku usaha pengolahan ikan dan asap dari DKPP.
Dolan atau dodolan online, inovasi penjualan dan promosi produk UMKM melalui laman digital dari Disdakop UKM. E-retribusi, sebuah sistem penarikan dan penyetoran retribusi pasar secara elektronik atau non-tunai, inovasi dari Disdakop UKM. Tracking Space atau Trasa Coworking Space, fasilitas ruang kerja bersama yang disediakan pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewadai aktivitas produktif generasi milenial dan generasi Z. Sebuah inovasi dari Disdakop UKM, Sosis Kuda atau sosialisasi ketertiban umum dan bersepeda, inovasi dari Satpol PP. Panser Dumas atau pakaian seragam pengaduan masyarakat, inovasi dari Satpol PP. APIP Mitra Desa, program penampingan dan asistensi tenaga fungsional auditor dan P2 UPD kepada pemerintah desa dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, inovasi dari Inspektorat. APIP Mitra OPD, program penampingan auditor dan P2 UPD kepada organisasi perangkat daerah melalui layanan konsultasi, bimbingan teknis dan sosialisasi, inovasi dari Inspektorat. Wirausaha Pemuda, program kompetisi ide dan gagasan bisnis untuk menumbuhkan wirausaha pemuda dari Bapeda dan Litbang. Intensif penelitian, pemberian intensif penelitian tematik untuk dosen perguruan tinggi, inovasi dari Bapeda dan Litbang. Aplikasi presensi elektronik berbasis Android dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. E-Cuti, aplikasi untuk memudah proses pengajuan dan pelaksanaan cuti bagi PNS, inovasi dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. EPBB, Pajak Bumi dan Bangunan Elektronik, website pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. EPBB atau Layanan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan, sebuah aplikasi yang disediakan khusus bagi wajib pajak PBB untuk memantau status tagihan pajaknya, inovasi dari Bapenda. APBD Service Center, sebuah sarana informasi dan konsultasi terkait APBD Kabupaten Tegal yang digunakan oleh OPD, desa maupun masyarakat. Inovasi dari BPKAD. Spidol atau SP2D Online, sebuah aplikasi percepatan peningkatan akuntabilitas dan transparansi, sebuah proses pencairan pengajuan keuangan dari BPKAD. Elite, aplikasi untuk mempermudah perolehan surat keterangan rekomendasi izin penelitian untuk para peneliti di Kabupaten Tegal. Inovasi dari Badan Kesbangpol. E-Data, aplikasi untuk memudahkan perolehan surat keterangan rekomendasi pengambilan data penelitian bagi para peneliti di Kabupaten Tegal. Inovasi dari Badan Kesbangpol. Titir, aplikasi mobile untuk mempermudah akses informasi yang diperlukan tim tanggap darurat bencana untuk melakukan tindakan pertama pertolongan dampak bencana. Lala RT-PCR Susilo atau layanan Laboratorium Real-Time Polymerase Chain Reaction RSUD Dr. Susilo, inovasi dari RSUD Dr. Susilo. Rempeyek RSUD Dr. Susilo atau pelayanan rekam medik elektronik untuk menunjang pelayanan pasien rawat jalan yang cepat dari RSUD Dr. Susilo. Jala Pandawa atau jemput antar langsung pasien dengan gangguan kejiwaan, inovasi dari RSUD Suradadi. 26 Siput Perkasa atau siap antar jemput pasien periksa dari RSUD Suradadi. Sapi Papat, inovasi manajemen tata kelola good governance and clean government menuju masyarakat madani dari Kecamatan Kramat. Sumpah Dadu atau sulap sampah Dadi Duit, inovasi pengelolaan sampah di lingkungan kantor Kecamatan Kramat dari Kecamatan Kramat. Simacan Suradadi atau sistem informasi manajemen dan administrasi kecamatan dari Kecamatan Suradadi. Simple Des atau sistem informasi manajemen dan pelayanan desa dari Kecamatan Suradadi. Pordisa Dewa, forum diskusi kecil yang diadakan secara berkelompok dari Kecamatan Warureja. Pelantar Sukma atau pelayanan antar surat kepada masyarakat dari Kecamatan Warureja. Bank Sampah, manajemen pengumpulan sampah kering dan dipilah dari Kecamatan Adiwerna. Pojok Baca, mendekatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dari Kecamatan Adiwerna. Gempipah atau gerakan minim dan pilah sampah, inovasi dari Kecamatan Dukuturi. Sapi Perah atau pelayanan terpadu satu pintu, inovasi dari Kecamatan Dukuturi. Pembuatan rencana kerja anggaran pada kantor Kecamatan Talang.
Joko Tarub atau Pojok Baca Tarub, inovasi pemanfaatan ruang sempit untuk menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat. Inovasi dari Kecamatan Tarub. Sinta atau Sistem Informasi Tarub, sarana penyebaran informasi kegiatan melalui pengaduan online dari Kecamatan Tarub. Tampan atau Taman Permainan Anak, inovasi dari Kecamatan Slawi. Ruang Pojok Laktasi, inovasi dari Kecamatan Slawi. Ledispe atau Lebaksiu Disiplin Parkir, upaya penyampaian kesadaran disiplin parkir bagi warga saat berkunjung ke kantor Kecamatan Lebaksiu, inovasi dari Kecamatan Lebaksiu. UPK Mart atau minimarket desa dari Kecamatan Lebaksiu. Sistem Esis Durian Madu atau Sistem Informasi Pengaduan dan Pelayanan Kecamatan Dukwaru dari Kecamatan Dukwaru. Pak Triman atau parkir tertib, rapi dan aman, sebuah upaya mendisiplinkan masyarakat untuk tertib parkir kendaraan di lingkungan kantor Kecamatan Dukwaru, inovasi dari Kecamatan Dukwaru. GOES atau Google Form e-Arsip SPJ Keuangan untuk mempermudah proses pengarsipan data, inovasi dari Kecamatan Pangkah. Hotspot Susanmas atau Hotspot Survei Kepuasan Masyarakat, inovasi dari Kecamatan Pangkah. Laptop Kopak atau Laporan Monitoring Pajak Kopak, sebuah sistem pengawasan penarikan pajak bumi dan bangunan, inovasi dari Kecamatan Kedung Banteng. Parut Oke atau Persuratan Online Kecamatan Kedung Banteng, inovasi dari Kecamatan Kedung Banteng. Gitaran atau digitalisasi arsip dokumen laporan keuangan, upaya pengumpulan informasi dengan mendigitalisasi arsip dokumen, inovasi dari Kecamatan Jatinegara. Gerayatan atau infografis pelayanan kecamatan, sebuah pelayanan informasi dengan memanfaatkan media sosial kecamatan, inovasi dari Kecamatan Jatinegara. Gebiar Gemebiar Balapulang, gerakan pemberdayaan bagi pemuda Balapulang, inovasi dari Kecamatan Balapulang. 53 Manak atau Rumah Paten Ramah Anak, inovasi dari Kecamatan Balapulang. Pandu Sapin, pelayanan terpadu satu pintu dari Kecamatan Margasari. MAPS atau mengendalikan dan mengurangi volume sampah dengan menggerakkan dan memotivasi keterlibatan desa, inovasi dari Kecamatan Margasari. Rantai PBB atau peran RT untuk PBB, sebuah upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB, inovasi dari Kecamatan Pagerbarang. J2B atau jelantah untuk biodiesel, gerakan pengumpulan limbah minyak jelantah untuk diolah menjadi biodiesel, inovasi dari Kecamatan Pagerbarang. Portal Jawa atau Pojok Literasi Bumi Jawa, inovasi dari Kecamatan Bumi Jawa. Ponya Susu atau Pojok Tanya Senyum Selalu, inovasi pelayanan prima bagi masyarakat dari Kecamatan Bumi Jawa. Pandu 1 atau pelayanan terpadu satu pintu untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Paten dari Kecamatan Bojong. GESI atau Gender Equality and Social Inclusion, sebuah upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan inklusi sosial, inovasi dari Perumda Air Minum Tirta Ayu. SCADA atau Supervisory Control and Data Question, sistem kendali industri berbasis komputer untuk pengontrolan proses, inovasi dari Perumda Air Minum Tirta Ayu.